kemarin beberapa kali sudah saya sampaikan bahwa kemampuan dari prosesor itu dari sisi kecepatan itu jauh melebihi dari kemampuan memori internal. Jadi dari sisi kecepatan, memori internal itu nggak bisa mengikuti kecepatan dari prosesor. Jadinya dengan adanya cache memory itu akan mengurangi beban dari memori internal. Jadi apabila prosesor itu membutuhkan data, dia akan ngambilnya dari cache. Yang sebenarnya cache itu dari sisi kecepatan lebih cepat daripada memori internal. Nah, nanti itu kaitannya dengan perangkat-perangkat elektronik yang menyusun atau komponen elektronik yang menyusun dari si memori itu sendiri, baik itu memori di prosesor, memori cache atau memori internal. Itu. Ya, jadi cache memory memiliki kemampuan untuk mempercepat kerja memori utama atau memori internal sehingga mendekati kecepatan prosesor. Nah, kemudian memori utama lebih besar kapasitasnya tapi lebih lambat operasinya. Sedangkan cache memiliki ukuran kecil namun lebih cepat. Jadi kemarin sudah saya sampaikan bahwa ada beberapa macam memori. Ada dynamic RAM, ada static RAM. Jadi itu kaitannya dengan komponen elektronik sebenarnya, komponen yang menyusun dari si memori. Nah, kalau dynamic RAM itu digunakan sebagai memori utama, maka yang digunakan sebagai memori cache itu adalah static RAM atau SRAM. Nah, kemarin kan sudah kita bahas juga SRAM. Kalau dari sisi komponen elektronik itu komponen penyusun utama dari SRAM itu kan lebih banyak di transistor, sementara untuk di memori internal atau dynamic RAM itu penyusun utamanya adalah kapasitor. Itu jadi dari sisi harga otomatis memori SRAM itu lebih mahal. Dan cache memory berisi salinan dari memori utama. Ukurannya kecil, semakin besar kapasitasnya, maka akan memperlambat proses operasi cache memory itu sendiri. Di samping harga cache memori yang sangat mahal. Nah, itu mahal itu kan pasti ada alasannya ya kenapa kok memori itu lebih mahal, karena ya itu tadi komponen penyusunnya itu yang membuat harga memorinya itu lebih mahal. Nah, cache memory berisi salinan memori utama. Nah, itu. Jadi memori utama itu kan kapasitasnya besar sampai bergiga-giga, walaupun lebih besar lagi memori eksternal ya kayak hard disk atau DVD, CD itu mungkin lebih besar. Tapi dari sisi tingkat akses kemarin ada hierarkinya itu, hierarki akses itu bahwa yang paling cepat itu adalah memori cache. Jadi yang bisa mengimbangi dari kecepatan prosesor. Nah, kalau prosesor itu membutuhkan data, sementara datanya itu ada di memory cache, otomatis dia akan ngambilnya ke memory cache dulu, sebelum nanti ke memori internal atau ke eksternal memori. Nah, ini kemudian memory cache juga disebut memori CPU. Disebut memori CPU atau static random access memory atau SRAM. Kecepatan tinggi yang dapat diakses oleh mikroprosesor lebih cepat daripada yang dapat diakses oleh RAM. Nah, itu tadi karena dari sisi kecepatannya tadi SRAM itu lebih cepat daripada RAM atau dynamic RAM. Kalau kita menyebutnya RAM itu pasti mengacunya kepada dynamic RAM.
Memori ini biasanya terintegrasi langsung ke dalam chip CPU atau diletakkan pada chip terpisah yang memiliki interkoneksi bus yang terpisah dengan CPU. Nah, ini tujuan dari memory cache adalah untuk menyimpan instruksi dan data program yang digunakan berulang kali dalam pengoperasian program atau informasi yang kemungkinan dibutuhkan CPU selanjutnya. Jadi kadang kan sebuah instruksi itu bisa diakses berulang kali ya. Jadi prosesor itu mengakses instruksi A, kemudian A lagi sampai berulang kali. Jadi dengan adanya cache itu dia akan disimpan di situ. Apabila prosesor membutuhkan mengambil instruksi itu lagi, dia tinggal mengambilnya di cache. Walaupun secara proses itu pasti diambil pada awalnya itu diambil dari memori utama dulu. Prosesor komputer dapat mengakses informasi ini dengan lebih cepat dari cache daripada harus mendapatkannya dari memori utama. Ya, jelas pasti. Dengan adanya cache itu prosesor akan lebih cepat. Nah, konsep cache itu banyak juga dipakai. Sekarang banyak juga dipakai. Contohnya kalau kita kalau kita akses internet itu contohnya YouTube atau Google atau Facebook itu pada sekarang ini itu semuanya mempunyai cache. Nah, konsepnya hampir sama. Kenapa kok kita kalau akses YouTube atau Facebook itu bisa lebih cepat? Nah, itu karena mereka punya cache. Namanya kalau di Google itu namanya GGC atau Google Global Cache. Itu bisa dicari apa itu Google Global Cache. Nah, itu adalah cache dari Google atau ada ya di bawahnya Google kan banyak, ada Facebook, ada Gmail, ada Drive, macam-macam. Jadi di banyak negara itu Google menanam server-server. Misalnya di Indonesia itu banyak sekali server-servernya Google yang diletakkan di ruang server atau ruang data centernya provider internet. Nah, itu mereka mengambil konsep yang namanya cache. Yang apabila kita membutuhkan data atau informasi yang itu sudah berada di cache, kita tidak perlu mengambilnya dari servernya si Google. Jadi kita tinggal mengambil datanya itu melalui cache. Nah, ini bisa dicari banyak informasi tentang fungsi dari cache itu sendiri. Makanya kan Google itu cepat sekali berkembang karena dari sisi pengaksesan juga mudah, cepat, dan gampang. Ya. Salah satu konsep yang mereka gunakan itu yaitu menempatkan banyak server di tiap negara. Ya walaupun itu hanya sebagai server cache. Maksudnya server cache itu nggak seluruh full halaman yang kita butuhkan itu pasti ada di cache nggak. Tapi kalau itu sudah diakses orang lain, itu pasti kan tersimpan di cache. Nah, kalau kita mau akses, kita nggak perlu ngambil dari US misalnya, tapi cukup ngambilnya dari server yang ada di lokal. Gitu. Jadi secara fungsi itu juga lebih memperpendek kalau di internet itu memperpendek hop atau memperpendek hop itu apa ya? Memperpendek jaraknya atau jalurnya yang daripada kita harus ke US untuk mengambil datanya, kan lebih baik kita ke Jakarta, ke Jogja atau ke Semarang untuk mengambil data dari cache. Gitu. Walaupun kalau internetnya putus, ya tetap itu nggak bisa hanya mengandalkan dari cache saja. Pasti tetap membutuhkan akses dari server main atau server utama.
Gitu. Jadi apa kesimpulan dari fungsi cache itu sendiri, cache memory? Yang pertama tujuannya adalah untuk mempercepat akses data pada komputer. Kemudian meringankan kerja prosesor. Nah, pertama ya, meringankan kerja prosesor itu ya kalau sudah pernah diakses, dia nggak perlu lagi akses ke dalam memori utama. Nah, kemudian menjembatani perbedaan kecepatan antara CPU dan memori utama. Nah, itu tadi yang beberapa kali sudah saya sampaikan bahwa memori utama itu secara sisi kecepatan itu tidak bisa mengimbangi dari perkembangan kecepatan dari CPU. Jadi yang menjembatani itu ya cache itu tadi, memori cache. Jadi, kalau misalnya prosesor sudah selesai melakukan instruksi, tidak perlu lagi mengambil ke memori utama. Kemudian mempercepat kinerja memori ya. Ya ini juga salah satu kesimpulannya. Jadi si memori itu tidak perlu mengikuti dari kecepatan si prosesor. Nah, kemudian ada 3 level cache yang biasa kalau di spesifikasi komputer atau spesifikasi hardware CPU itu kalau kita coba lihat di datasheetnya CPU itu ada L1, ada L2, ada L3. Nah, itu adalah cache atau level cache. Di cache level 1, cache level 2, dan cache level 3. L1 atau level 1 itu disebut dengan internal cache. Nah, ia menghuni antara CPU dan dynamic RAM. Ini memiliki kecepatan akses paling tinggi. Ukurannya mulai dari 8 KB, 64 KB, dan 128 KB. Jadi kecil ya. Kecil sekali kalau dibandingkan dengan memori utama. Kemudian ada level 2 atau L2 cache. Kemudian external cache yang mempunyai kapasitas lebih besar dari level 1. Tapi kalau dari sisi kecepatan justru pasti lebih lambat dibanding level 1. Itu antara 256 KB sampai dengan 2 megabit. Kemudian ada level 3 atau level L3 cache. Nah, ini lebih banyak dimanfaatkan di komputer-komputer model baru yang lebih dari satu prosesor, atau misalnya ada dual core atau quad core. Itu sebagai pengatur data yang diakses dari L2 cache dan masing-masing inti prosesor. Nah, ini adalah organisasi dari cache. Jadi cache itu ada di antara CPU dan memori utama. Nah, kemudian ada bus yang dihubungkan lewat yang namanya bus. Nah, dulu AMD contohnya itu mengeluarkan prosesor K5 dan K6 dengan cache yang besar, atau 1 MB. Kemudian Intel juga mengeluarkan prosesor tanpa cache, tapi yang namanya Intel Celeron pada tahun 1998. Nah, itu zaman dulu itu Celeron itu harganya murah meriah ya dibanding dengan zaman Celeron itu ada Pentium 4 dulu zamannya. Tapi karena itu tidak menggunakan cache, ya pasti dari sisi harga karena tidak menggunakan cache itu pasti harganya lebih murah. Tapi kinerjanya sangat buruk. Nah, itu kegagalan Intel zaman dulu itu karena mengeluarkan Celeron. Harganya murah tapi kecepatannya payah ini Celeron.
Kemudian dari sisi pengaksesan itu ada 3 metode dalam pengaksesan case. Itu ada pemetaan langsung, ada pemetaan asosiatif, ada pemetaan asosiatif set. Nah, pemetaan langsung merupakan teknik paling sederhana. Yaitu teknik ini memetakan blok memori utama hanya ke sebuah saluran case saja. Nah, ini adalah diagram dari pengaksesan langsung. Itu dia hanya mengakses langsung dari saluran case-nya, saluran utamanya. Nah, wah Mbak Nurul udah bergabung. Selamat datang Mbak Nurul. Maaf Pak, nggak tahu. Dari mana? Udah mandi belum? Enggak. Kemudian kita lanjut ya. Nanti Mbak Nurul bisa langsung mengikuti. Kemudian ada pemetaan asosiatif. Ini mengatasi dari kekurangan dari tadi pengaksesan pemetaan langsung. Jadi tiap blok memori dapat dimuat ke sembarang saluran cache. Jadi kalau yang pemetaan langsung tadi itu hanya satu saluran cache, ini pemetaan asosiatif itu bisa ke banyak saluran. Kelebihan dari pemetaan ini adalah bahwa algoritma penggantian dirancang untuk memaksimalkan hit ratio. Kekurangannya yaitu kompleks rangkaiannya. Jadi secara semakin kompleks itu otomatis karena banyak komponen-komponen elektronik di situ, otomatis harganya pasti lebih mahal. Nah ini diagram dari asosiatif, pemetaan asosiatif. Jadi dia bisa mengisi ke banyak saluran cache. Kalau ini tadi kan hanya ke satu saluran. Ini hanya ke satu saluran. Sementara kalau pemetaan asosiatif itu dia ke banyak saluran cache. Kemudian ada yang namanya associative set, yaitu menggabungkan kelebihan yang ada pada pemetaan langsung dan pemetaan asosiatif. Nah ini gambarnya dia associative set. Jadi menggabungkan antara pemetaan langsung, ini pemetaan langsung, kemudian digabung dengan pemetaan asosiatif. Nah, kemudian kita lanjut ke yang namanya algoritma penggantian. Apa itu algoritma penggantian? Itu mekanisme untuk mengganti blok-blok yang ada dalam memory cache yang lama dengan data yang baru. Jadi karena memory cache itu secara kapasitas itu terbatas, jadi secara otomatis si cache ini hanya menyimpan data-data yang memang benar-benar dibutuhkan, selalu dibutuhkan oleh CPU, gitu. Jadi yang sering diakses, pokoknya yang sering diakses, banyak diakses itu pasti akan ada di dalam memory cache tadi. Ada beberapa algoritma penggantian yang digunakan dalam memory cache. Ini sebenarnya ada 4, sebenarnya ada yang namanya algoritma algoritma acak. Yang paling simpel itu adalah algoritma acak. Ini ada algoritma acak, ada algoritma LRU atau list and usage, kemudian ada FIFO atau first in first out, kemudian ada list frequently use.
itu kalau yang algoritma acak itu sebenarnya yang paling utama. Itu data dari case itu karena itu metodenya acak, itu akan diganti secara acak juga. Jadi dia nggak di memori cache itu nggak memikirkan mana yang banyak atau sering diakses oleh CPU, tapi karena acak dia akan ngacak terus mana yang masuk terus dikeluarkan, masuk dikeluarkan gitu. Itu ada metode acak. Kemudian ada algoritma FIFO atau first in first out. Itu mengganti data yang awal masuk. Nah, kemudian yang terakhir masuk. Kita ibaratkan ada blok, ada 4 kotak bloknya. Ada 4 kotak. Kalau first in first out itu kalau kotak di atasnya terisi, berarti yang paling bawah itu akan dibuang. Terus gitu, kayak model air itu, waterfall gitu. Yang pertama masuk, nanti yang paling bawah itu dibuang. Ada yang masuk lagi, nanti yang paling bawah dibuang. Nah, secara implementasi, kalau yang algoritma FIFO atau first in first out itu jelas tidak membutuhkan resource yang tinggi karena hanya ada data yang masuk ke cache, kemudian yang paling lama itu akan dibuang gitu. Itu kan otomatis secara resource juga nggak terlalu berat. Jadi tidak memerlukan waktu komputasi dan juga perangkat keras yang mahal. Blok yang diganti adalah yang pertama kali masuk ke dalam cache. Sedangkan barikan tadi ada kotak ya. Di kotaknya itu di dalam kotak ada kotak 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti otomatis kalau pakai FIFO dia ada penambahan data, otomatis yang nomor 5 ini dibuang. Terus ada penambahan data lagi, dia yang paling lama dibuang. Mengganti blok data yang awal masuk. Tuh. Kemudian ada yang namanya list recently used. Mengganti blok data yang terlama berada dalam cache dan tidak memiliki referensi. Nah, jadi kalau yang model LRU atau list recently used itu data yang lama tidak dipakai oleh cache atau lama tidak digunakan oleh cache itu akan dibuang. Misalkan ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini 4 lah, nggak perlu yang paling bawah kan. Misalkan ada yang data nomor 4 itu jarang sekali diakses oleh si CPU. Nah, otomatis ini yang akan diganti kalau ada penambahan data baru. Nah, nanti kalau ada tambahan data baru lagi, otomatis si cache ini akan mengecek lagi mana yang paling lama nggak digunakan. Nah, kemudian yang dibuang akan diganti oleh data baru lagi. Nah, itu. Jadi kalau FIFO tadi berurutan, yang pertama kali masuk, dia akan diganti dengan yang baru. Kemudian kalau yang list recently used itu yang lama tidak, yang paling lama berada di dalam cache. Tuh. Yang paling lama berada dalam cache. Kemudian ada list frequently used atau mengganti blok data yang mempunyai referensi paling sedikit. Referensi paling sedikit itu mengganti blok yang paling jarang digunakan karena list frequently jadi paling jarang sekali diakses. Kalau recently tadi yang paling lama berada di dalam cache, tapi kalau
frequently itu yang paling sering tidak diakses, nah, itu akan dibuang. Kalau yang sering terus digunakan oleh CPU, dia akan tetap berada di dalam cache. Sementara yang jarang digunakan oleh cache, dia akan dibuang, kemudian diganti oleh data yang baru. Itu. Oh, ini yang nomor 4 saya kok hilang. Ini algoritma random tadi yang saya bilang algoritma acak. Algoritma acak itu yang penggantian tidak berdasar pada pemakaian data, tapi lebih kepada sistem acak atau surat kandidat secara acak. Nah, apabila suatu data telah diletakkan pada cache, maka sebelum ada penggantian data, maka harus dicek apakah data tersebut telah mengalami perubahan atau tidak. Apabila data telah berubah, maka data dalam memori utama harus diupdate. Jadi dia akan mengikuti update di dalam memori utama, itu otomatis biar sinkron kan, itu pasti akan diupdate. Walaupun dari sistem cache tadi, kalau dilihat kan dia tersimpan dalam cache, tapi kalau ada perubahan di dalam memori utama, otomatis yang terdapat dalam cache tadi juga pasti berubah. Gitu. Masalah penulisan kompleks, apalagi memori utama dapat diakses langsung dengan modul input output. Nah, ini tadi perubahan data pada memori utama tentu akan mempengaruhi data yang dikirim pada cache. Perubahan ini menyebabkan data yang ada pada cache menjadi tidak valid, sehingga perlu dilakukan pembenaran berupa update atau perubahan data. Jadi setiap perubahan yang ada dalam memori utama otomatis dia akan mempengaruhi data yang berada di dalam cache. Jadi perlu adanya update atau perubahan data. Nah, sebenarnya seperti tadi yang saya sampaikan di awal, itu pemanfaatan dari sistem cache sendiri itu nggak hanya berhubungan dengan yang prosesor atau hubungan prosesor dengan memori utama, tapi contohnya dipakai juga di dalam disk, atau disk itu adalah eksternal, maksudnya adalah eksternal memori. Jadi di dalam eksternal memori itu juga terdapat disk cache. Ini disk cache ini berpatokan sama dengan prinsip dari cache yang ada di SRAM atau yang di internal memory ke prosesor tadi. Tapi menggunakan data berkecepatan, tetapi tidak menggunakan data berkecepatan tinggi atau SRAM. Disk cache menggunakan memori dynamic RAM atau DRAM yang relatif lebih lambat. Itu otomatis berhubungan dengan harga tadi ya, karena harga static RAM itu karena komponen penyusunnya transistor itu otomatis lebih mahal. Walaupun secara kapasitas dynamic RAM itu lebih secara kapasitasnya lebih besar. Kalau dari sisi cara kerjanya juga hampir sama. Ketika sebuah aplikasi membutuhkan data dari disk, maka pertama-tama aplikasi akan memeriksa ketersediaan datanya dari memori buffer. Disebutnya kalau disk cache itu adalah memori buffer. Disk cache mampu memberikan dampak kecepatan yang signifikan terhadap performa aplikasi. Sebab mekanisme ini jauh lebih cepat ketimbang mengambil data dari komponen hard disk. Karena kalau hard disk itu karena bentuknya itu semacam piringan elektromagnetik ya yang mengambil, dia berdasarkan tracknya atau
atau sektor atau tracknya. Nanti besok kita bahas di external memory. Itu otomatis dalam proses akses atau pencarian datanya itu masih lebih lambat. Jadi diskette yang menggunakan dynamic RAM atau menggunakan komponen memori semikonduktor itu otomatis bisa membantu memori utama dalam melakukan akses ke dalam disk. Diskette juga berpatokan sama prinsip dengan diskette juga berpatokan pada prinsip yang sama, tapi tidak menggunakan data berkepanjangan sama. Oh, ini udah tadi ya. Oh, sama ya. Diskette. Sebenarnya di dalam diskette, di dalam OS sendiri, dalam sistem operasi itu juga ada cache. Kalau di sistem operasi Linux itu ada cache-nya juga, ada yang namanya swap. Itu adalah namanya cache yang berada dalam sistem operasi. Jadi kalau belajar sistem operasi, instalasi sistem operasi berbasis Unix atau berbasis Linux atau berbasis BSD, itu pada saat kita pengelolaan disk itu ada yang namanya memory swap. Nah, itu memory swap itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan kecepatan akses dari disk. Nah, kemudian ada web cache. Nah, web cache ini biasa diadopsi dalam aplikasi browser, atau misalkan aplikasi browser itu contohnya apa ya? Contohnya ya Google Chrome, Mozilla, atau Opera yang biasa kita gunakan untuk browsing. Itu namanya browser. Itu aplikasi browsing, udah biasa lah kita pakai atau kalau browser itu. Ada Chrome, Firefox, Opera, itu juga memanfaatkan cache, itu yang namanya web cache. Nah, cache jenis ini berguna untuk meningkatkan kecepatan data ketika kita menjelajah dunia maya atau di internet. Jadi apa-apa yang minimal historinya lah, pasti historinya kelihatan kan, kita pernah mengakses apa aja gitu, pasti terlihat di history. Itu juga ada web cache-nya, tergantung dari kapasitas masing-masing browser. Walaupun kalau nggak ada koneksi internet juga nggak bakal bisa diakses. Tapi setidaknya cache atau web cache ini mempercepat kalau misalkan kita sudah pernah akses browsing yang kecil-kecil lah, kecil-kecil itu kita nggak perlu lagi ngambil ke internet lagi, tapi cukup ke dalam memory cache yang ada di browser. Kalau yang penggunaan cache yang lebih besar lagi ya itu seperti tadi saya contohkan yang namanya GGC atau Google Global Cache. Itu perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Facebook itu menaruh banyak server di bukan lagi di tiap negara ya, di tiap kota. Bahkan di kota itu misalkan di Jakarta itu banyak sekali tersebar server-servernya Google. Contohnya di kampus atau di provider. Nah, itu bahkan diberikan server gratis oleh Google. Nah, itu. Demi Google itu memberikan cache atau biar user itu kalau mengakses aplikasinya Google, yang di bawahnya Google kan banyak, ada YouTube, ada Gmail, ada Drive dan lain-lain. Itu kita nggak perlu lagi ngambil ke internet atau ke server utamanya Google di US. Jadi cukup di cache-nya di masing-masing kota. Misalkan di Jakarta ya yang terdekat di mana ya di Jakarta. Walaupun kalau misalkan akses internetnya itu down atau putus, ya tetap nggak bisa akses sama aja.
Itu hampir sama dengan konsep cache yang ada di dalam web cache, hampir sama. Fungsinya adalah untuk menyimpan data. Nah, bagaimana sifat dari cache kalau secara penyimpanan di komputer itu, kalau di cache itu tergantung dari komponen penyusun memorinya. Kalau yang SRAM itu otomatis dia sifatnya volatile ya. Kalau dia membutuhkan arus listrik atau aliran listrik untuk menyimpan data. Jadi kalau listriknya putus ya dia mati. Sementara kalau cache-nya itu disimpan dalam hard disk, dia sifatnya non volatile. Volatile itu kalau dia tidak membutuhkan arus listrik. Di HP juga ada pasti yang namanya cache itu. Karena teknologi cache ini sangat membantu dari tingkat aksesnya ke internet atau ke dalam antar komponen elektronik di dalam komputer. Betul? Nah, udah habis. Gimana teman-teman, ada pertanyaan atau ada masukan atau apa? Silahkan bisa disampaikan. Ini saya mohon maaf Mau bertanya, Pak. Oh ya, sama. Kalau algoritma random itu contohnya seperti apa ya, Pak? Random ya, random itu ya acak. Algoritma random itu acak. Jadi dia nggak memperdulikan dia urutannya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita bikin kotak kan, itu ada urutan 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kan ada beberapa algoritma, ada yang first in first out. Kalau first in itu yang pertama masuk, kemudian yang 5 hilang. Kalau si random itu acak aja. Mana yang kena ya dia diambil terus diganti. Oke, gitu aja terus. Dia acak. Gitu. Kalau di algoritma random itu malah lebih ringan ya, secara kebutuhan resource di komputer itu lebih ringan karena dia acak aja. Tapi secara fungsional itu ya kurang sesuai ya, karena dia nggak memikirkan misalkan itu banyak dipakai oleh CPU atau itu sudah berapa lama di dalam cache, itu nggak memikirkan ke situ, dia acak aja. Tapi secara kemampuan resource cache itu lebih ringan atau lebih cepat. Ya pasti setiap algoritma atau setiap metode itu ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi tahu ya kenapa kita kalau akses Google itu apa kok lebih cepat dibanding dengan akses situs-situs yang lain atau situs-situs yang ada di US misalnya. Kenapa kok kita bisa lebih cepat, ya itu tadi karena si Google itu menerapkan yang namanya Google Global Cache, menaruh server-server atau data center di masing-masing kota. Bahkan di satu kota itu banyak sekali. Tapi dia menggunakan konsep protokol yang namanya BGP atau Border Gateway Protocol. Itu nanti kalau misalkan kita ketemu di jaringan komputer lanjut itu nanti ada materi-materi kaitannya dengan BGP atau Border Gateway Protocol. Bagaimana internet itu terbentuk, nah itu nanti di lanjut. Itu teman-teman, dihidupkan videonya coba. Kita melihat mas-mas dan mbak-mbak lagi pada di mana.
Ya. Di rumah, Pak. Oh di rumah, Mas Aldi di rumah. Nggak kerja, udah pulang. Mau pulang dari siang ya. Oh, dari siang. Ya. Ya, mungkin kalau nggak ada pertanyaan atau masih ada yang mau ditanyakan, kalau nggak saya tutup. Kebetulan saya masih di daerah ini, ada di Kabupaten Blora, jadi ini ketemu sama klien juga, baru ketemu sama klien itu, baru ngobrol di sana. Nah, di sana. Baru ngobrol, saya sambil ngatur sebentar. Ya. Sementara gitu ya, untuk hari ini kita lanjutkan besok sore. Terima kasih teman-teman atas waktunya bisa hadir di perkuliahan kita sore hari ini. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti malam dengar ceramah. Yuk, pamit. Ntar ketemu lagi malam. Assalamualaikum.